guys, balik lagi sama gue Rani Kusumawati. Dan ini temen gue namanya Nurmala. udah tahu ya, bohong. Udah amat. Maaf. Di video kali ini gue bakalan ada yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Terus juga buat kalian yang ngikutin Instagram gue pasti udah pada tahu, sama Instagramnya Mala juga. Kita bakalan ngadain Q&A, jadi apapun pertanyaannya kita bakal jawab, tapi yang sopan bakalan kita jawab gitu guys. Sebelum ke videonya jangan lupa subscribe Dan di like serta di share ke teman-teman kalian supaya videonya makin banyak lagi guys gitu. Oke, langsung aja ke videonya. Pertanyaan yang pertama itu dari Eva_SYHRN. Awal-awal kalian bisa akrab karena apa sih? Kenapa? Karena Kita kan dulu kan jadi gini ceritanya. Nah, gitu. udah gitu aja. Ya, masih nggak serius. Jadi kan pertamanya kan kita kan masuk SMA nih. Kita dulu SMP-nya nggak satu SMP kan, cuma kita kenalnya itu di SMA. Terus kita satu ekskul Paskibra. Nah, terus di situ cuma ya sekadar kenal-kenal doang. Terus Biasa aja gitu. iya nggak sampai deket banget. Terus kelas 10, kelas 11 biasa aja. Terus pas kelas 12 kita ini satu kelas. Jadi nggak tahu kenapa kita ini Awalnya sih kan gue mah kebanyakan di span ya, walaupun udah kelas 12. Jarang ketemu juga kan ya di kelas tuh. Terus udah gitu ya main-main gitu. iya, dia juga duduknya kan di belakang gua gitu. Dia mau paling belakang, tau nggak Wai? Awalnya gue di depan, dia yang paling belakang. Lu Emang tukeran iya? tempat sama gue. Enggak, Tukeran tempat ya. emang iya? Iya. Emang gua paling belakang tadi? Oh, terus lu tukeran tempat, tiba-tiba gue di belakang. Kata dia, ternyata dia mau di belakang, kata gitu, tukeran gitu. Iya kali. Iya pokoknya kita deketan tempat duduknya. Terus dia cerita gitu kan, gua sering nyamperin, dia sering nyamperin gitu. Terus udah deh. Ternyata satu jalan pikirannya gitu. Jadinya udah sama, enak deh. Terus juga kita juga punya kayak pengalaman sama pribadi yang agak-agak sama kayak gitu. Makanya klop. Pertanyaan yang kedua dari Gilang Cahyadi _ habis SMA lanjut kemana mbak? Kalau misalnya kuliah mau di mana dan ngambil parodi apa? Prodi. Oh parodi. Beda Parodi. ya? Perawat. Kalau saya mau kuliahnya di insya Allah doain aja di Unis Tangerang. Terus mau ngambil ilmu komunikasi. Kalau malah Kalau kok saya sih gua kan? iya kalau lu Iya, kalau gua tunda dulu 1 tahun. Nanti mau kuliah di Esa Unggul. amin. Citra Raya. Mau ngambil kalau enggak psikolog hukum. Amin ya Allah. Amin amin amin. Kita doain aja guys semua yang terbaik. Pertanyaan ketiga. Gua. Oh. Ya nggak? Iya. Oke guys, pertanyaan yang ketiga itu dari wahyu.srydrmwn. Saya kenal panjang banget. Pertanyaannya itu, kalian berdua kan udah lulus dari SMA 11 Kota Tangerang, buset dah lengkap bener. Terus mau lanjut kemana kalian berdua? Nah, sesuai sama ini sama ya pertanyaannya kayak yang tadi. Ya udah Iya jawab udah. kan? Tadi ya di Udah. video sebelumnya. Gue mau kuliah di Unis. Dan Kalau gua- dia mau tunda dulu, terus mau kuliah di Esa Unggul gitu. Kalau sukses bareng-bareng, kita Amin. mau, insya Allah mau. Nikah. Lu dulu lah itu mah. Mau apa kita kalau udah Kita kan mau bikin iya bisnis. sesuatu. bisnis. Insya Allah. Insya Allah ya bareng kan bener kagak kabul nangis lu. Nah terus sekarang itu pertanyaan yang keempat dari Denita AUF 091. dia ada 2 pertanyaan ya. Ya, yang pertama itu pernah nggak sih suka sama cowok yang sama? Terus Yang yang kedua kedua itu kita berdua pernah berantem nggak? Terus karena apa? Kenapa kita baikan lagi? kayak kita jawab kita pernah suka sama cowok yang sama apa enggak? Iya. Kita tidak pernah Tidak. suka sama cowok yang sama gitu karena Iya. meskipun kita satu pemikiran atau satu apa Tapi tipe-tipe kita tuh beda. Beda. Mohon maaf. padahal gue begitu sih Iya sih sama gue. ya gimana Gue mah ngalir ya itu ngalir aja gue ngalir dia
Soalnya menurut kita tuh pertemanan tuh lebih penting guys. Buat aku perebutin cowok tuh banyak banget di dunia. Dia tadi ngomong katanya pertemanan itu lebih penting ya gitu ya. Lihat aja kalau nanti kita berantem, jambak lu. Mau dong. Yang kedua Yang kedua pertanyaannya tadi, pernah berantem gak? Terus karena apa? Terus kenapa kita baikan lagi? pernah nggak sih kita berantem? Gak pernah sama sih. Kita Udah. mah cinta damai. Iya, kita mah anak Kita baik-baik. ngatain sekalian. Iya, ngehujat sekalian, muji Kita mah sekalian. Gak baik di depan tapi ngomongin di belakang. Mohon Iya. maaf. Gak pernah ya, kita gak pernah berantem. Iya, kita Paling nggak pernah berantem. kalau misalnya ngata-ngatain cuma bercanda doang kok. Iya, Gak kayak- usah dibawa ke hati loh. Ah, lu ya. B. Nggak gitu. Nah, suka lu Jadi kalau misalnya berantem itu kita nggak pernah sama sekali berantem, terus kayak marahan atau jauhan gitu juga kita nggak pernah. Iya. Kecuali emang lagi pengen sendiri aja gitu, lagi mood Iya. kan lagi nggak bagus. Mudi-mudian apa, nih iya. dia paling Dia paling juga emang suka mudi. Gua nggak pernah. Lo kan Ulang emosi, nih. emosi kan nggak bercanda ya guys. Candaan gitu. Pertanyaan ke 5 dari siapa Ya, ngomong. Oh ya, ini dari senior kita guys, dari Farah.bila. nggak pakai dot. Pakai, ya. Tuh. Oh iya nggak kelihatan. Gimana rasanya lulus pas PJJ? PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Rasanya gimana ya? Dibilang sedih, masa Sedih. dibilang enak mah? Enak. Karena nggak ada gurunya. Terus ujian enak. Bisa Nggak- nge-googling. Iya bener. Udah diawasin gitu loh. Terus tapi sedihnya karena kita nggak punya kenangan di akhir. Nggak ada ucapan-ucapan yang spesial gitu, nggak ada minta maaf kangen-kangenan. Dan ini juga nggak tahu perpisahan ada atau enggak selanjutnya. Terakhir ketemu kita pas itu US ya. Ya US itu US. juga US-nya nggak dilanjutin. Ya baru 2 hari langsung libur. Udah masuk. Corona. Semoga dunia ini cepat pulih. Amin ya Allah. Gitu rasanya. Sedih iya, enak iya. Enaknya itu maksudnya gitu. Jadi Tapi kalau lebih- misalnya ulangan nggak ada yang awas. Lebih banyak sedihnya sih ya, Iya. nggak kayak Angkatan lulusan sebelumnya. lulusan sebelumnya gitu. Dibilang iri mah kita iri guys. Karena gimana ya, ya Allah sedih banget masa ya. Harusnya kita nerima surat kelulusan dikasih langsung sama wali kelas. Iya, kalau nggak gitu. sama orang tuanya lah, Iya. kita sama abang JNE. gitu. Tok assalamualaikum paket gitu ya Allah. Pertanyaan selanjutnya itu dari Dwi 1812_. Skincare rutinnya dong kakak. Oh, skincare kita satunya berapa ya? Yang saset. Enggak. Kalau gua nggak pakai sih. Dulu pas itu pernah Cetaphil. Itu merek gua nggak di endorse, kalau mau nggak apa-apa. Cetaphil, tapi itu juga punya kakak gua sih bekasan. Gua pakai. Ya udah, terus sekarang udah habis, terus sekarang nggak pakai lagi. Mama, Enggak pakai skincarean, cuma cuci muka doang sih. Males ngerusak muka. kotor sih muka lu, muka mulu. Rusak muka tipis Iya, aja ribut mukanya. kayak Udah skip. Nah, jadi itu guys, skincare-nya. Kalau aku Cetaphil, kalau dia enggak. Kalau sekarang aku juga enggak. Enggak punya duit. Pertanyaan selanjutnya dari lili.yyyyy. Nya banyak. Selama karantina ngapain aja Mbak? Hehe. Maaf ya, astagfirullahaladzim, maaf aku main ke rumah Mala dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan YouTube per-YouTubean kalian. 1 meter. Oh iya. Terus lu ngeliatin apa? Heboh. Selama karantina ngapain aja, nggak apa-apain sih, gabut terus. Itu kerjaannya ya lu tau lah semua. Kalau lu karantina ngapain aja, nggak mungkin kan lu karantina lu pergi kemana-mana, kan harusnya di rumah aja. Jadi kalau gua di sini sama Mala, di rumah Mala itu karena kebutuhan per-YouTubean. Ya, buat kalian juga. Lalu di rumah ngapain aja? Tidur enak. Udah, lagi. Yang kayak gitu jangan dicontoh guys, karena bisa merusak kesehatan. Tidur mulu kerjaannya. Udah gitu guys, karantina kita nggak ada apa-apanya. Tuh memori gua sampai habis tuh. Iya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari adelia.op. Bagaimana kisah percintaannya?
Lu bingung kan? Sama kisah percintaan gue juga bingung. Aku dipadamkan pilihan. Pokoknya gitulah. Repot sih. Hampir sama lah ya kita. Apa Enggak masa? sih, beda sih. Kan dia mah udah ada. Cuma nasibnya sama. Bukan nasib sih, maksudnya ceritanya dan waktunya sama. Pokoknya ada suatu kejadian di mana dia ini gue ceritain nggak apa-apa. Jangan atuh. Nggak, maksudnya nggak sebut merek. Iya. Tapi sama aja. Makanya dia ada jangan anu. Enggak baik gitu. Lagi puasa. Dia lagi berbunga-bunga. Lagi bimbang hatiku. Awalnya bimbang, Iya. tapi ujungnya dia berbunga-bunga. Kalau gua setelah dia berbunga-bunga, muncullah permasalahan di percintaan gua. Because katanya kalau misalnya si sahabat ini nih ada masalah percintaan, nular gitu. Jadi gua nular ke dia. Rezeki kan. Jadi apa rezeki gua? Gua jadi bingung. Ya makanya gitu guys. Jangan dilanjut nanti kalian Nanti ada yang Nikom. pertanyaan selanjutnya dari IKR. Mbak, tips yakinin orang tua buat nikah muda dong. Kalau dari gua, lu dapetin penghasilan dulu, terus itu buat pembuktian ke orang tua lu kalau lu itu bisa nafkahin seseorang yang lu cintain dan pengen lu nafkahin, lu jadi istri gitu. Baru punya duit dulu dong. Gitu biar dipercaya sama orang tua. Ayo mau nikah muda ya. Kerja karena nikah butuh modal. Nah, tuh Kalau lu masih muda mau nikah tapi belum punya penghasilan, lu mau ngasih makan apa istri lu? Nanti lu punya anak, ya Allah. pasir. Lu masih muda udah Tapi kalau- bermasalah, nggak baik. Tapi kalau misalnya orang tuanya belum ngerestuin ya jangan. Karena Nikah tanpa sesungguhnya- restu. Iya. Apa? Jadi kita tuh harus selalu ngejalanin sesuatu itu dengan restu orang tua gitu, biarin Nah, berkah gitu. Gitu. Menurut kita sih gitu. Oke, selanjutnya belibet kan gue. Pertanyaan selanjutnya dari Naya Lipa _ cara ngadepin orang yang berusaha ngejatuhin kita berkali-kali itu gimana? Kalau gue orangnya cuek, jadi mau dia ngomongin gue kayak gimana, dia ngatain gue gimana, gue bodo amat gitu. Kalau lu gimana tuh yang suka care sama orang? Tapi Ngasih. ya care, kalau misalnya kita awalnya care terus kita dijatuhin berkali-kali sih gue bakalan bertindak kayak ngapain sih lu ngejatuhin gue, emang gue punya salah? Kalau misalnya gue pribadi nih, terus gue nggak punya salah kan, terus dia ngejatuhin gue, mungkin dia iri. Seharusnya kita lebih bangkit lagi dari dia, jangan malah kita lebih terpuruk dari dia gitu. Selanjutnya dari Cindy Amelia 989. Di situ pertanyaannya itu maksudnya gini, karena gue juga udah tanya ke orangnya ya, itu aduh gue lupa. Gimana sih tips kita buat kalian supaya kalian tuh nggak insecure gitu, Iya, biarin biar- selalu pede. Terus juga maksud dia juga, gue pernah nggak sih nggak jadi orang yang nggak pede gitu kan. Terus tipsnya itu kalau menurut gue gimana tadi, gue lupa tadi pengen ngomong apa. 2,000 years later. Jadi tipsnya adalah kalau backsoundnya di dia. Kalau kita pengen pede itu, apapun yang kita punya, misalnya ya apa aja lah yang kita punya tuh harus dikembangin biar kita lebih percaya diri lagi. Terus kalau misalnya kita malu-malu tuh lebih baik kalian stop malunya. Bukan berarti urat malunya putus ya, maksudnya di sini yang baik-baiknya ada batasnya. Stop malu-malunya tuh kita kalau misalnya mau pede itu juga kita juga harus bisa memperbaiki semuanya, kayak cara kita berpenampilan itu harus sopan, terus cara berbicara, karena di situ yang bikin kepedean kita itu keluar. Pede ya, bukan kepedean. Pede sama kepedean tuh beda. Kalau pede itu dari jati diri kita, kalau kepedean tuh gimana ya, bikin orang ilfil. Halu. Ya kalian tuh cantik jadi sebenarnya luar dalam. kita semua itu orang itu benar-benar sempurna. Kita diciptain itu jadi makhluk yang sempurna. Syukur-syukur kita nggak punya cacat sama sekali. Itu kita udah harus merasa bersyukur banget. Orang yang cacat aja dia nggak pernah malu buat
terus berjuang buat dapetin apa yang dia pengen gitu loh. Dia juga nggak malu buat keluar, dia juga nggak malu sama kekurangan dia sendiri. Kalau misalkan ada yang ngatain kita, ih kamu ini banget sih, ini banget sih, ini banget sih, kita harus bersyukur gitu, karena di luar sana itu lebih banyak gitu dari kita, lebih yang punya kekurangan. Kita tuh diciptain sama Allah buat sama-sama saling menghargai, terus ngasih saran boleh, tapi jangan sampai nyakitin hati dia. Nanti dia malah lebih down lagi dari yang sebelumnya. Gitu guys. Oke guys, segitu aja video dari gua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata yang gak baik atau gue yang ceplos-ceplos gitu. Semoga videonya disukai oleh kalian semua dan tetap di rumah aja. Semoga kita bisa bikin Q&A yang selanjutnya yang lebih baik lagi dan yang lebih banyak lagi karena keterbatasan memori. Jadi segitu aja videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. subrek guys. Subrek. Jangan lupa di subrek dan di share ke teman-teman kalian supaya gue bisa bikin video yang lebih banyak lagi. Dan kalau kalian mau Reni collab sama siapa, komen. Udah kayak YouTuber beneran gue. Iya. Amin. Oke, bye guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.